Assalamualaikum Sobat Pintar Dokumen. Hari ini saya akan sharing tentang desimal, pembulatan, dan pengaturan rupiah ataupun ribuan. Simak sampai selesai. Yang pertama kita masuk ke Excel-nya. Di sini saya sediakan tabel yang sudah terisi angka. Ini angka aslinya. Jadi di sini ada angka yang jumlahnya sama, tapi sebenarnya tidak sama. Tidak samanya di mana teman-teman bisa lihat komanya. Nah, di sini komanya di 3 angka di belakang koma, ini banyak. Kemudian ini tinggal 2 angka di depan koma. Ini ada 1, 2, 3, ada 7 di belakang koma, 2. Bahkan ini angkanya 0, seperti itu. Untuk pengaturan desimal teman-teman sangat mudah sebenarnya. Jadi untuk pengaturan desimal itu sangat mudah, yaitu teman-teman bisa menggunakan increase desimal dan decrease desimal, di mana increase desimal ini untuk menambah desimal, yang decrease ini untuk mengurangi. Nah, ini tombolnya di mana? Ada di number sini. Masuk ke home, number, kemudian yang ini increase desimal, kemudian yang kanan decrease desimal. Penggunaannya mudah sekali, bisa langsung di aplikasi yang di angka sini, atau kita copy dulu coba seperti ini. Kemudian ini kita juga samakan. Oke. Kita samakan dulu formatnya. Kita tarik ke bawah. Nah, ini masih sama seperti yang asli. Tapi saat kita pilih, kemudian increase, maka akan jadi seperti ini. Nah, biar mudah kita buat rata kanan. Nah, ini ada 4 angka di belakang koma. Kalau misalnya kita tambah lagi, akan menjadi 5 angka di belakang koma. Kemudian yang ini juga sama, hanya fungsinya untuk mengurangi seperti ini. Nah, ini sudah habis, kemudian kita coba tambah. Nah, jadi semudah ini sebenarnya. Jadi teman-teman mau 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, teman-teman tinggal mengatur increase dan decrease seperti itu. Kemudian di sini ada round up dan round down. Nah, round up ini sebenarnya hampir sama dengan increase dan decrease, hanya saja kalau pakai round up datanya akan dibulatkan ke atas atau ke bawah. Jadi penjelasannya seperti ini. Misal saya punya angka di sini, biar Pak teman-teman paham. Misalnya teman-teman punya angka 12,56 seperti itu. Nah, jika 12,56 ini kita bulatkan ke atas, maka akan menjadi 12,6, 5 naik jadi 6, atau jadi 13 kalau misalnya di belakang koma tidak ada angkanya. Kemudian round down ini akan dibulatkan ke bawah, jadi angka 12,56 bisa saja dibulatkan jadi hanya 12. Oke, kita coba sekarang contoh sederhana dulu, sama dengan angka ini, kemudian sama dengan round up numbernya ini, kemudian number of digit. Nah, jumlah digit di belakang koma, misalnya 0, maka akan menjadi 13. Nah, benar kan? Nah, misalnya yang di sini round down misalnya. Nah, numbernya ini, kemudian angka di belakang komanya 0, maka akan turun menjadi hanya 12. Nah, kalau misalnya 0-nya jadi 1 angka di belakang koma, maka akan menjadi 12,6. Nah, kalau misalnya diturunkan jadi 1 di belakang koma, maka akan menjadi 12,5. Nah, ini angkanya bulat seperti ini, 12,6 dan 12,5. Seperti itu. Ini bedanya round up dan round down. Oke, kita terapkan ke round up atau round down. Sama dengan round up numbernya ini, kemudian kita kasih 2 angka di belakang koma. Seperti ini jadinya. Nah, kita coba terapkan juga di sini round down, kemudian 2 angka di belakang koma biar kelihatan bedanya.
Nah, di sini bedanya, di sini tidak ada komanya karena 0,01 kalau di up akan hilang. Sama juga ini jadi 0,13, 0,12, hampir sama dengan kasus ini. Nah, sekarang bedanya increase, decrease sama round up dan round down itu apa? Nah, kalau increase dan decrease ini fungsinya masih sama, hanya tampilannya tinggal sekian berapa angka di belakang koma, tapi sebenarnya angkanya masih sama. Jadi ilustrasinya, kalau pakai desimal, maka angkanya sebenarnya tetap 12,56. Tapi kalau di round up sama round down, angkanya berubah menjadi angka hasil, jadi 12,6 dan 12,5. Seperti ini. Nah, cara ngetesnya gimana? Nah, kita coba saja dikalikan. Jadi kalau misalnya kita kalikan berapa ya? Kita kalikan 1000 misalnya. Ini semuanya dikalikan 1000. Ini sama dengan angkanya ini dikali 1000. Nah, hasilnya akan 12560. Kalau yang round up 12600 atau yang round down 12500. Nah, ini hasilnya juga berbeda. Tapi kalau pakai yang increase decrease, ini angkanya tetap. Nah, saya coba yang ini, saya decrease dan increase. Nah, hasilnya tidak berubah. Tapi kalau yang round up, saat kita ganti ini jadi 0, maka ini akan jadi 13 dan dikalikan 1000 menjadi 13.000. Kalau yang ini kita naikkan jadi 2. Nah, di sini nilainya akan sama dengan ini karena 2 angka di belakang koma. Nah, kalau misalnya ini juga diganti 0 angka di belakang koma, maka akan jadi 1200. Nah, ini bedanya seperti ini. Jadi mungkin teman-teman sudah paham antara bedanya increase decrease, kemudian round down, kemudian angka ribuan ini sangat mudah sebenarnya. Ya, teman-teman tinggal samakan aja angkanya dengan yang di sini. Nah, untuk pengaturan ribuan teman-teman bisa pakai koma style. Nah, pakai koma style. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya, nah ini sudah ribuan, jadi 1 juta, 3 angka di per ribuan itu, ini sudah ada titik-titiknya. Nah, ini juga bisa ditambahkan koma dengan mengklik increase desimal seperti ini. Nah, jadi ini sudah ada 2 angka di belakang koma dan kemudian ada ribuannya. Nah, sekarang gimana caranya untuk menambah rupiah? Kita bisa pakai yang ini ataupun yang angka asli juga nggak masalah. Seperti ini. Nah, kemudian ini kita pakai currency. Teman-teman bisa pakai yang di sini custom. Kemudian currency. Oke, kita rapikan, kita kasih 2 angka di belakang koma. Nah, ini sudah ada rupiahnya. Kemudian ada RP accounting. Nah, kita langsung coba aja. Kita juga sama dengan yang ini. Kita tarik ke bawah. Kemudian klik. Ini tanpa koma dulu. Sorry. Oke, kita pilih yang accounting. Nah, seperti ini. Jadi bedanya hanya penempatan mata uangnya atau rupiahnya. Kalau currency ini mengikuti jumlah digit dari rupiahnya. Kemudian accounting berapapun nilai digit rupiahnya, nilai rupiahnya atau simbol rupiahnya berada di kiri. Nah, ini biar lebih rapi sebenarnya. Oke, bedanya cuma itu. Kalau ini misalnya pengen dikasih 2 angka di belakang koma, tinggal increase seperti ini. Oke, mungkin ini aja jadi penjelasan antara increase dan decrease desimal, kemudian bedanya dengan round up dan round down, kemudian cara ngasih ribuan dan ngasih rupiah. Saya rasa ini lengkap untuk mengelola angka di Excel, terutama terkait angka desimal dan ribuan.
Oh ya, kalau misalnya teman-teman belum rupiah, nah ini saya pakai langsung rupiah ya di sini. Kalau misalnya belum rupiah, teman-teman masuk di sini currency, kemudian more number format, atau juga bisa langsung klik di sebelah kanan number format sini. Kemudian bisa pilih currency atau accounting, tergantung kebutuhan. Nah bedanya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini pilih simbol, accounting misalnya simbol. Nah sini ada rupiah, ada ada dolar. Nah nanti teman-teman tinggal cari rupiahnya kalau ingin rupiah, ataupun kalau ingin dolar ya tinggal dicari dolar, USD, atau mata uang yang lainnya. Termasuk juga currency ini juga sama, ini juga tinggal cari di sini. Nah kebetulan saya sudah ada rupiah di sini. Nah kemudian pengaturan di belakang koma ini juga bisa langsung otomatis, misalnya ada 2 atau 3. Nah seperti ini. Nah kalau saya pakai 2 karena standar rupiah itu biasanya 2 angka di belakang koma. Oke, mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.